wartawan, Om Swastiastu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan di sini. Bahwa pada hari ini, hari Senin 13 Mei 2024, ini merupakan hari yang memang kami tunggu selaku kuasa hukum dari Robert. Karena pada hari ini putusan pra-peradilan atas Robert telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor registrasi perkara 6/Pitpra/2014 yang kami daftarkan 27 Maret 2024. Apa yang disampaikan oleh yang diputuskan pengadilan pada hari ini merupakan awal yang baik, karena ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, pelajaran bagi Polda Bali, bagi semua institusi penegak hukum, agar melihat suatu kasus pidana itu benar-benar jeli, benar-benar tepat, benar-benar jangan sampai melanggar hak asasi manusia walaupun dia seorang tersangka, apalagi belum jadi terdakwa, kan seperti itu. Maka kami ajukan dasar pra-peradilan ini untuk meminta keadilan yang seadil-adilnya bagi korban di sini. Saya sebut korban, Robert ini sebagai korban. Karena apa? Karena Robert dijolimi, ditetapkan sebagai tersangka dengan alat-alat bukti yang memang tidak sah. Itulah yang diputuskan dalam putusan pra-peradilan pada hari ini. Tidak cukup bukti tapi ditetapkan dan dipaksakan untuk menjadi tersangka. Nah, ini kan menjadi suatu presiden yang buruk bagi penegakan hukum di negara Indonesia, terutama di Bali. Karena polisi bertindak lebih gegabah, tidak mau mendengarkan, tidak mau melihat, tidak mau memeriksa semua keterangan saksi dengan jeli. Dengan barang bukti yang ada tidak sesuai, lalu klien kami ditetapkan sebagai DPO semena-mena, tidak sesuai dengan prosedur. Itulah yang kami perjuangkan di pengadilan di dalam pra-peradilan ini, dan atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa akhirnya diputuskan, dan inilah putusan yang memang adil seperti itu. Jadi ini sudah ini permohonan yang kami sampaikan semua. Tadi juga tadi Hakim Tunggal juga sudah memutuskan perkara ini, menyatakan bahwa perkara ini memang harus dikesampingkan seperti itu, ya. Lalu menyatakan bahwa Robert tidak bersalah, memang bukan tersangka, ya, karena semata-mata memang awalnya karena berita yang viral. Berita viral ini sayangnya lagi disebarkan oleh yang mengaku faktanya, dan kalau memang beradu hukum silakan, saya punya faktanya. Dan fakta secara hukum saya bisa pertanggungjawabkan. Itulah yang mungkin saya minta kepada rekan-rekan media juga di sini untuk menyebarkan bahwa informasi ini yang sebenar-benarnya, seadil-adilnya, dan memulihkan nama baik Robert lah. Bahwa ya Leonardo Gelato itu bukan pemilik yang sah yang ada di peti tempat itu, ya, tapi memang kami selaku pemilik, kami mengambil barang kami sendiri, malah kami dituduh mencuri barang sendiri. Ini yang memang nggak logis dipakai daftar pencarian orang DPO dengan alasan bahwa kalau adanya DPO ini polisi dapat menggugurkan argumentasi daripada permohonan pra-peradilan kami. Tapi perlu diingat bahwa klien kami tidak pernah melarikan diri, klien kami selalu kooperatif. Kami kapanpun diminta untuk hadir ke Bali, kami bawa ke klien kami. Lalu kami juga sampaikan bahwa namanya orang sakit, ya wajar ada surat pemberitahuan sakit, dan polisi juga mengetahui dan mengawasi itu. Dan lagian pada saat ditetapkannya DPO tersebut, klien kami masih dalam status penangguhan penahanan gitu. Dan prosedur penetapan DPO itu dilanggar karena polisi tidak berhati-hati dengan cermat, tidak mengikuti ketentuan internalnya sendiri. Itu kan sudah ada peraturan Kabareskrim mengenai bagaimana standar operasional prosedur untuk penetapan DPO seseorang, itu yang dilanggar. Lalu kedua, kalau terkait dengan isi daripada lebih materialnya adalah bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Robert, penetapan tersangka atas Robert ini ya memang hanya didasarkan pada satu alat bukti, bahwa kalau menurut KUHP kan harus ada dua alat bukti yang sah. Nah, ini yang tidak bisa dibuktikan oleh penyidik seperti itu. Menunggu, kalau menurut informasi daripada pihak kepolisian masih menunggu salinan putusan, ya kami harap untuk segera dilakukan ini ya, pembebasan, karena ini kan mengenai hak asasi orang juga ditahan tanpa dasar hukum yang jelas. Gimana? Ditahan sejak tanggal 20
27 April kalau nggak salah. Tahun ini juga. Sempat ditahan itu 8 hari, lalu kita berikan kita mintakan penangguhan penahanan, lalu dijemput paksa lagi lalu April ini, kemarin akhir April sampai dengan sekarang.